Recording in progress. Pagi, Dokter Cepi. Dok, saya sembari lagi di jalan mau ke pagi Dokter Riko lagi jalan mau nyari ruangan dulu dok di RCM. Oke, Dokter Cepi. Kami tunggu. Baik, terima kasih. Dari dokter anak ada yang hadir? Anak home? Ya, dari Ika belum ada yang hadir ya? Ika Home, kabar yang sudah hadir?
Maaf tadi terlempar. Dari onkologi radiasi ada yang hadir? Sebentar saya coba hubungi dari PPDS IKA dan PD Home untuk hadir di CPC. Sebentar, Prof. Dok. Trainee IKA Home tidak ada ya yang hadir ya? Trainee IKA Home. Ada yang hadir? Ya, dok, sedang dihubungin, dok. Oke, oke. Nggak apa, nanti kita tunggu sebentar dari perwakilan IKA Home. Ini sudah ada dokter Ganda. Oke. Pagi dokter Ganda. Baik. Dokter Ganda, sudah tersambung? Dokter Ganda? Dokter Pagi, Ganda? ya pagi dok. Oh, sudah tersambung. Baik. Begitu kita mulai saja, Prof. Dokter sekalian, CPC pada pagi hari ini. Silakan dimulai, Residen Ortopedi. Baik, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Prof, dokter, dan teman sejawat senior kalian. Pagi ini kita akan mengadakan CPC. Hari ini ada 6 kasus yang akan dibawakan, yang terdiri dari 5 kasus dari RSCM, itu yang terdiri dari ada 1 kasus anak dan 5 kasus dewasa, kemudian 3 kasus baru dan 2 kasus membawakan kembali. Sebelum kita memulai CPC pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita langsung masuk ke kasus yang pertama. Itu ada anak perempuan 11 tahun. Ini kasus baru dari RSCM Kencana. Pasien datang dengan keluhan nyeri
Recording in progress. Pasien telah menjalani kemoterapi neoadjuvan sebanyak 3 siklus sejak 21 Maret 2024 hingga 3 Mei 2024 dengan regimen cisplatin dan doxorubicin. Pasca kemoterapi, pasien Recording in Oke, progress. silakan ke radiologi terlebih dahulu, baru ke meja operasi nanti. Masih radiologi, silakan. Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi Prof dan Dokter. Izin saya Adinda, PPDS Radiologi. Izin untuk share screen. Baik dokter. Izin apakah sudah terlihat ya dok untuk pemeriksaan radiologi pada pasien? Ya, sudah terlihat, silakan. Baik, untuk pasien atas nama anak Selin ini sebelumnya sudah pernah dilakukan foto polos humerus di Gading Pluit pada 7 Maret 2024 dan kemudian dilakukan kembali foto polos humerus kanan di RSCM yang berdasarkan waktunya memang sudah dilakukan kemoterapi pada pasien pada 17 dan 30 April. Di sini tampak memang adanya lesi litik sklerotik di epimetadiaphysis humerus proksimal kanan yang kesannya juga mendestruksi korteks di regio tersebut. Kemudian dilakukan kembali foto polos pada 21 Mei sebelum tindakan dan lalu dilakukan lagi foto polos setelah tindakan yang dilakukan pada 25 Mei sudah terpasang fiksasi. Sebelumnya juga pasien sudah dilakukan foto polos humerus kiri di gading fluid, namun tidak tampak adanya kelainan radiologis pada shoulder kiri. Sebelumnya juga pasien sempat dilakukan pemeriksaan foto polos servikal, didapatkan adanya listesis ringan pada servikal 23, 34, dan 45. Kemudian berikut adalah foto serial dari toraksnya, tidak tampak adanya nodul maupun konsolidasi di kedua paru. Berikut adalah MRI yang dilakukan di awal pada 7 Maret di Rumah Sakit Gading Pluit. Sini memang tampak adanya gambaran tumor tulang yang melibatkan epimetadiaphysis proximal humerus dan kesannya terdapat keterlibatan dari otot di sekitarnya. Dan kemudian di sini sudah saya bandingkan dengan yang di RSCM yang dilakukan pemeriksaannya setelah dilakukan kemoterapi. Berikut untuk yang sebelah kiri ini yang di awal di Gading Pluit dan untuk yang di sebelah kanan yang di RSCM. Ya, berikut relatif STQ dok dengan yang sebelumnya. Ya, izin untuk dari yang radian berikut dok. Berikut adalah MRI pasien yang dilakukan di RSCM pada 13 Mei 2024.
Kemudian pada pasien juga dilakukan CT thorax kontras, Dok. Pada April 2024 tidak didapatkan adanya nodul di kedua paru. Sekian dari radiologi, Dokter. Baik, terima kasih dokter. Ali ada tambahan? Ini kayaknya relatif sama ya dok, dari sebelum kemoterapi sama setelah kemoterapi. Nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan sih dok. Terima kasih dokter Ali. Untuk dokter Tariko mungkin itu ekstensinya di distalnya itu berapa senti ya dokter Tariko ya? Nah, itu dokter Cepi. Jadi ekstensi yang di ininya memang nggak jauh ya, ekstensi yang di intramedula. Cuma itu kortikalnya itu panjang banget dokter Cepi, sampai hampir mencapai diafisis distal ya kemarin itu. Sampai ke distal. Boleh tampilkan? Kortikalnya sih, jadi kayak masih ada reaksi periostealnya gitu di sepanjang kortikal sampai ke arah metadiafisis distalnya dokter Cepi. Makanya Boleh kayaknya tampilkan nggak? coba deh Ditampilkan itu ya? yang terakhir MRI-nya. yang terakhir deh. Makanya waktu itu kayak saya jawab yang intramedularnya berapa, terus kortikalnya berapa. Pernah ada seperti ini juga dokter Tariko, yang intramedulanya sebatas berapa, kortikalnya sampai jauh. Yang waktu itu soalnya kan kita pernah sekali yang kortikalnya jauh itu terus residif ya. Oke, coba ditampilkan mungkin dari radiologi. Izin dokter, mohon maaf sebelumnya saya terputus. Izin dokter Tarki untuk di-share pemeriksaan yang MRI-nya, mana, dokter? MRI terakhir. Berikut, dokter. Yang mana dokter Tariko? Ya, coba ke bawah. Scroll deh, dokter Adi. Nah, ini kan intramedulanya itu nggak jauh ya emang. Coba scroll lagi, dokter Adi. Nah, itu memang nggak jauh sih, dokter Cepi. Tapi pas dilihat di konfirmasi ke aksialnya, coba jalanin aksialnya, dokter Adi. Lagi. Nah, itu kan kelihatan tuh kayak dia korteksnya tuh kayak lagi ke bawah, dokter Adi. Dia tuh kayak tebel-tebel terus gitu loh, dokter Cepi. Dan itu sampai bawah, sampai di suprakondiler ya, hampir ke arah suprakondiler. Gitu. Ke bawah. Nah, kayak dia tuh kayak ada bagian korteks yang tebel-tebel terus gitu loh. Makanya waktu itu mau dibilang perluasannya cuma sampai itu kok ragukan, makanya harus saya bilang bahwa intramedulanya berapa, intrakortikalnya berapa, ke bawah lagi. Nah, ini di sini udah bersih sampai ke atasnya tadi di diafisis distal. Tapi apa bisa seperti itu dokter Tariko? Nah, itu dia, makanya itu juga nggak umum kan ya. Jadi kayak gitu. Cuma yang jelas sih memang kalau lihat dari lesinya sendiri gitu, itu post kemo memang dikit ya ininya nekrosisnya itu hampir nggak ada. Oke. Cuma memang itu kayak ada reaksi periostealnya gitu, reaksi periosteal yang panjang sampai ke diafisis distal. Ya.
Terima kasih Dr. Rikone. Kita sudah lakukan operasi, nanti kita coba cek dulu di patologinya. Tampilkan. Belum ada meta ya Dr. Tariko tadi ya? Belum, yang dari toraksnya ya. Oke, sip. Coba ditampilkan, minta operatif silakan. Baik, Dok. Izin menambahkan, kasus sudah kita lakukan operasi, kita lakukan breaking design ini pada dari shoulder sampai ke mid dari humerus dari sebelah. Kemudian kita lakukan sisi, kemudian kita expose dari deltoid muscle-nya. Kemudian dari deltoid ini sendiri kita ada yang kita prestasi sebagian. Kemudian kita ekspor juga, kemudian ada track biopsi sebelumnya, open biopsi sebelum kemudian kita lakukan eksisi juga. Kemudian dari posterior muscle-nya kita rilis dari semua. Kemudian dari deltoid dan pectoral muscle ini kita rilis. Kemudian kita lakukan eksisi juga dari ruang epicenter tendon. Kemudian berikutnya adalah tumor expose yang bisa daripada pasien. Kemudian kita expose juga menggunakan joint. Kemudian kita lakukan osteotomi pada segi dari saf dan pubesnya. Kemudian kita rilis tumornya. Kemudian adalah expose dari granulin. Jadi adalah gambaran patologi dari tumornya. Kemudian dari soft tissue atau dari tumor sendiri kita pisahkan. Kemudian kita lakukan perayu. Kemudian pada saat kita temukan pada bagian di head dari humeralnya jadi rapuh, kemudian kita putuskan untuk kita lakukan arthroplasty. Kemudian kita lakukan perayu juga pada bagian bulannya, kemudian kita expose kembali. Kemudian kita lakukan rekonstruksi di bawah plate dan screw, kemudian kita lakukan kemudian kita pick dengan otot-ototnya. Kemudian kita berikut ada foto venosa dan berikut ada foto venosa. Baik, terima kasih. Silakan dari Dr. Eval dan tim, bisa ditampilkan hasil patologinya, Dok. Baik, Dok, mohon izin share screen, Dok. Izin, Dok, untuk anak Selin Gabriela Halim, 11 tahun dengan diagnosis klinis bone tumor of right proximal humerus suspect malignant di osteosarcoma. Ini sempat dilakukan frisco, potong beku dari sediaan proximal humerus kanan, dan kami terima jaringan compang-camping ukuran 1,5 kali 1,3 kali 0,4 cm, kurang lebih dengan volume 0,78 cc, berwarna merah dengan konsistensi kenyal dan berisi. Juga kami terima 1 spui cairan dan 5 slide fiksasi alkohol untuk pemeriksaan sitologinya. Saat itu dengan sediaan potong bekunya disimpulkan proximal humerus kanan positif mengandung sel tumor ganas osteosarkoma dan spesimen sitologinya positif condong osteosarkoma. Kemudian dari hasil sisa potong beku itu dilakukan pemeriksaan histo-PA dan kami terima jaringan campak-campik sisa potong bekunya, juga jaringan baru dari sisa potong beku, serta diberikan juga 4 jaringan tambahan namun tanpa keterangan dengan diameter 0,2 cm sampai dengan panjang 1 cm dengan diameter 0,2 cm, berwarna kuning kecoklatan, kenyal dan rapuh dengan gambaran makroskopik seperti ini. Ini adalah sisa potong bekunya dan ini adalah jaringan baru dari sisa potong beku, serta ini 4 jaringan yang dikirimkan terpisah. Gambaran mikroskopiknya dengan pembesaran HI 100 kali kita bisa melihat ini adalah matriks dan juga ada sel tumor, dan dengan pembesaran lebih besar, pembesaran 400 kali kita bisa melihat sel tumornya berhenti spindle, pleomorphic, hiperkromatik.
Juga ini adalah matriks osteoid. Disimpulkan sediaan histofrea dengan nomor 2403325 proximal humerus kanan core biopsi sediaannya terbatas dan gambaran histologinya mendukung diagnosis potong buku yaitu osteosarkoma. Kemudian ini adalah sediaan sitologi yang diterima berupa 5 slide liquid dan 1 spuit cairan merah kental kurang lebih 0,6 cc. Ini adalah gambaran sitologinya dengan pulasan BIMSA, pembesaran 400 kali kita bisa melihat ini adalah sel-sel tumor dengan bentuknya pleomorfik, kemudian membran intinya juga sudah mulai irregular dan sitoplasmanya eosinofil. Tampak pula sel-sel tumor dengan pembesaran dengan pewarnaan BIMSA 400 kali ini, sel tumornya itu tersebar individual. Nah, ini juga masih sama, ini adalah sel-sel tumornya, ukurannya sudah mulai pleomorfik, sehingga disimpulkan dengan sediaan sitologi nomor 241076, positif neoplasma mesenchymal condong suatu osteosarkoma. Kemudian kami terima sediaan pada tanggal 24 Mei 2024 berupa 3 jaringan eksisi luas dan juga jaringan compang-camping dengan keterangan yang pertama adalah jaringan tulang, yang kedua jaringan lunak, kemudian ada juga jaringan compang-camping dan keterangan batas distal, serta keterangan 4 dengan tulang post-krayo. Ini adalah gambaran makroskopik sediaan yang kami terima. Ini jaringan lunak, dan ini batas distal, dan ini tulang post-krayo. Secara makroskopik dari spesimen yang kami terima pada tanggal 24 Mei, ini adalah area nekrosis dengan pembesaran 100 kali kita bisa melihat tidak ada sel tumor yang viable. Ini juga area nekrosis yang kami temukan. Namun di area lain dengan pembesaran 100 kali kita sudah bisa melihat ada sel-sel tumor yang viable. Dengan pembesaran 400 kali kita bisa melihat sel tumornya juga pleomorfik, hiperkromatik, dan sitoplasmanya eosinofilik. Ini juga gambaran lain dari sel tumor yang viable yang kita temukan. Ini juga adalah sel tumor viable dengan pembesaran 400 kali. Kita bisa melihat dengan jelas sel tumornya. Kemudian ini juga kita temukan area fibrosis efek dari kemonya. Sehingga spesimen pada tanggal 24 Mei dengan nomor PA 2405896 ini kita simpulkan sebagai gambaran histologi menunjukkan osteosarkoma konvensional tipe osteoblastik post neoadjuvan kemoterapi IPT2 dengan area fibrosis efek terapinya mencapai 72% atau FOS2 dengan residual tumornya 28%. Untuk sediaan batas distal terdeteksi sumsum tulang dan tidak mengandung tumor, dan sediaan dari tulang post-krayo ini mengandung massa tumor yang viable dan area fibrosis. Kemudian juga ada sediaan sitologi yang dikirimkan pada tanggal 24 Mei, diterima 14 slide fiksasi alkohol, namun kesimpulan untuk sediaan PA dengan nomor 241917 ini adalah negatif, tidak ditemukan sel tumor ganas. Demikian Prof dan Dokter untuk spesimen selin. Baik, terima kasih. Level tambahan, Dok? Enggak ada dokter. Tapi osteosa ini dengan FOS-nya yang 2. FOS 2 masih FOS 2. Ya. 72. 72 masih FOS 2. Oke. Batas distalnya aman ya, Dokter Revel ya? Itu yang dikerok dari dikirim aman. Aman ya. Itu ada sumsum sama bagian korteks tulang nggak usah yang distal itu dikirim, Dok? Kalau nggak salah cuma kelihatan sumsum aja Sumsum ya. aja ya? Oke. Kalaupun ada korteks tuh ada sih seperti tulang lameler, kayaknya cuma 1-2 keping begitu, Dokter Cepi, yang terpisah dari sumsum tulang. Nggak tahu tuh kortikal atau Mungkin dari sedikit mana kortikal tuh. juga, tapi nggak ada tumor kan, Dok ya? Nggak ada. Kalau yang di batas kerok di sumsum tulangnya nggak ada. Oke. Baik, terima kasih Dokter Revel. Nah, itu cairan sitologinya itu diambil dari cairan sendinya. Takutnya berkontaminasi intraartikular si tumornya. Ternyata kan cairan sendinya negatif juga ya sitologinya, Dok ya? Iya, Dokter. Untuk sediaan sitologi tanggal 24 Mei itu negatif, Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Dari Prof. Fauzi mungkin ada pandangan, Prof? Tambahan, Prof? Atau Dokter Rikari mungkin? Dokter Rikari ada pandangan, Dok? Untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Dokter Cepi. Ya, saya kira dilanjutkan saja lah dulu ini ininya dengan
protokol yang sama dulu aja. Nanti kita lihat setelah ini kan baru 3 siklus ya. Ya, Ya, mungkin setelah ditambah 2 siklus lagi kita lihat nanti kalau perlu kita harus ini kan baik, terima kasih Dokter Ikari. Ini kan juga belum ada meta dok, jadi nanti kita sama-sama monitoring ya pasiennya untuk progres osteosanya. Baik, terima kasih Dokter Ikari. Dari Prof. Fauzi ada tambahan, Prof? Oke, jika tidak ada, mungkin kita bisa langsung masuk ke kasus berikutnya, silakan. Izin, berikutnya Kasus lanjut. pediatriknya cuma satu ya? Satu aja ya? Iya dok, satu dok. Oke. Baik, terima kasih Dokter Ikari dan tim dari UK Alkom sudah hadir. Terima kasih dok. Oke, kita lanjutkan, silakan. Jadi selanjutnya kasus kedua untuk laki-laki 20 tahun ini melaporkan kembali dok. Melaporkan kembali kasus CPC yang dibawakan pada tanggal 1 April 2024 dengan hasil CPC saat itu aneurisma abonsis of left proximal femur dengan rencana operasi kerajusan. Jadi saat ini pasien telah berobat ke RSCM bertemu dengan Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, spesialis ortopedi konsultan, dan dilakukan USG guided core biopsy pada tanggal 21 Mei 2024 di kamar biologi RSCM. Saat ini pasien masih mengeluh nyeri hilang timbul pada panggul dan paha kiri dan pasien mobilisasi dengan tongkat. Tidak ada kesamutan, kebas ataupun kelemahan. Kasus pasien saat ini diproses PCPC untuk konfirmasi diagnosis dan tata laksana lebih lanjut. Berikut ada gambaran foto klinis terbaru pada hasil pada 14 Mei 2024 di mana tanpa masa dengan penetrasi dan juga tanpa ada bekas operasi, tidak tanpa distal edema, kemudian tanpa masa dan solid dan immobile menyediakan fase 4 sampai 5 dan yang bersirkulasi 68 cm dengan kontralateralnya 35 cm. Normal distance sensorik, chaotic dari from hip and limited to pain, terlihat terbatas nyeri dan masa, root ankle dan dalam batas normal. Kemudian untuk laboratorium tampak panosmi didapatkan anemia dengan HbA 9,1 dengan hematokritnya 30%, kemudian erythrosit turun dari 3,9 dengan urin beras 10,7, kreatinin 0,5, natriumnya 128 dan klorida 9,5 dan creatinine 1,80. Ini kan rebiopsi lagi kan ya sebenarnya dari putusan CPC sebelumnya ya. Mungkin bisa ditampilkan dari radiologi untuk yang USG-nya, ada fotonya nggak ya? USG guided core biopsi ini. Izin, ada dokter. Oke, itu sama Dokter Alia dan Dokter Marcel juga untuk ngambil tumornya. Izin berikut dokter. Dari USG yang dilakukan memang tampak adanya multiple lesi kistik kompleks dok dari mulai femur proksimal hingga distal dokter. Oke. Ada foto yang Anda guided jarumnya masuk? Ada masukin ya? Berikut dokter. Itu video atau bukan? Oke. Foto dokter. Oh, foto ya. Oke. Ya sudah diambil karena sebelumnya cairan semua isinya di rumah sakit. Sebelumnya kan di biopsi di rumah sakit RSPAD ya. Oleh ortopedi onkologi juga, cuma dirujuk ke sini, dievaluasi, ternyata butuh rebiopsi, sudah lakukan rebiopsi dengan USG guided di daerah yang padat. Oke, terima kasih. Dari Dokter Ali atau Dokter Riko ada tambahan dok terkait prosedur ini? Paling nggak ada tambahan ya dok, tapi waktu kita mengerjakan emang susah nyari komponen padatnya ya dok ya, kayak pun ada yang daerah kita tusuk itu juga rapuh banget kelihatannya.
emang sebagian besar sih komponen yang kistik-kistiknya si cairan. Baik. Terima kasih dok. Ini mungkin kita langsung ke patologi saja dok. Dokter Evel dan tim. Silakan, Dok. Mudah-mudahan ketemu sel ganas ya dokter Evel. Mudah-mudahan. Baik Oke. dok, izin share screen mengenai pasien Dede Zakaria dengan diagnosis klinisnya primary bone tumor of left proximal femur suspect malignant DD telangiectatic osteosarcoma. Kami terima sediaan core biopsi berupa 19 jaringan dengan ukuran mulai dari 0,2 kali 0,2 kali 0,2 cm sampai dengan 0,4 kali 0,3 kali 0,2 cm berwarna putih kecoklatan dengan konsistensi kenyal. Berikut gambaran makroskopik sediaan yang kami terima. Ini adalah gambaran mikroskopiknya. Jadi dengan pembesaran 100 kali kita bisa melihat ini adalah area perdarahan. Dan dengan pembesaran 400 kali di antara area perdarahan itu kita memang melihat ada sel-sel radang. Namun sebagian besar spesimen ini secara mikroskopik kita juga bisa lihat adalah area perdarahan. Ini juga area perdarahan dengan sel-sel radang di sekitarnya. Ini juga adanya area perdarahan yang luas, sehingga disimpulkan sediaan spesimen nomor PA24055812 panggul kiri core biopsi sediaan terbatas dengan gambaran histologik menunjukkan beku darah, fibrin, dan setempat-tempat matriks eosinofili dan tidak ditemukan sel tumor pada sediaan ini. Dengan catatan mengingat spesimen yang terbatas, kemungkinan sel tumor belum terambil, sehingga mohon korelasi klinis, gambaran radiologi, dan lokasi biopsi. Demikian Prof. dan Dokter. Terima kasih. Tercepi, Nggak dapat ya dok? iya. Tapi itu darahnya banyak sekali ya tuh. Iya Beku memang. darahnya semuanya beku darah. Sel atipik juga nggak ada. Yang ada itu ada seperti matriks. Tapi nggak ada selnya. Terus itu saja dok ini. Jadi sel ganasnya tuh nggak ada. Sel atipik juga nggak ada. Yang sel ganas sel dari mana namanya dok? Dari rumah sakit sebelumnya di RSPAD yang di review kan waktu itu kan di review juga ada sel ganasnya nggak? Ada ya dokter Hana di review? Nggak ada sediaannya dok. Ada ya? RSPAD dulu dok. Di Dulu sebelum CPC-kan atau di review CPC resmi juga ke sini? ada di CPC kan sebelumnya tapi dari bendera RSPAD itu saya lupa deh hasilnya. Soalnya kalau misalnya ada hasil misalkan ganas di sebelumnya gitu ya, tapi salah nggak cukup, nah kan tadi dokter Evel ada bilang ada matriks. Kenapa nggak digabungin aja di sel ganas ada matriks osteoid langsung aja osteosa gitu. Gitu. Tapi dari RSPAD-nya. RSPAD-nya nggak ada sel ganas juga ya, coba lihat. Matriks di sini kan kalau matriks aja kita nggak bisa lihat itu matriks benar-benar matriks tumor yang dihasilkan oleh sel tumor atau matriks yang karena tulangnya sendiri, dokter Cepi. Matriksnya nggak bisa kita bilang matriks ganas gitu kalau nggak ada selnya. Adanya dari RSPAD juga. Hasil dari RSPAD bukannya ABC ya, dokter Cepi? Iya, ABC karena perdarahan sih, tapi nggak ada sel ganas ya berarti ya. Soalnya nggak mungkin nih kayak ABC dalam waktu 5 bulan apa segede gitu, kalau salah pasiennya gitu. Iya, tapi kalau nggak ada, tapi kalau untuk osteosarkom di panggul juga nggak biasa ya. Umur 21. Boleh tampilkan radiologinya dulu mungkin Justru dokter. kalau ABC lebih sering di panggul ya? Ya di proximal femur. Nah tapi nggak kayak gini juga dok gambar X-ray yang coba ditampilkan mungkin dari radiologi. Baik, izin untuk share screen dok. Ada gambarnya nggak? Dokter Cap sebentar ya, saya lihat gambar yang lama sebentar. Iya ya, nggak apa dok. Boleh di stop share dulu mungkin yang dari patologi. Yang patologi mungkin bisa stop share dulu.
dari patologi mungkin sembari Dokter Eval mencari hasil RSPAD-nya, boleh di stop mungkin bisa. Silakan dari radiologi bisa menampilkan. Berikut dokter untuk foto pelvis pasien dari 10 September 2023, kemudian Januari 2024, dan Mei 2024 dokter. Kan nggak mungkin kalau sesikat itu langsung dalam waktu 3 bulan Januari udah sebesar itu kan sulit rasanya kalau dia umurnya PC. Dia lokasinya soalnya itu dia, Dok. Nggak mungkin ya ABC seperti ini gambarannya. Ini gambaran kayak telingektatik banget soalnya. Dokter Cep, itu dari RSPAD berani nggak ngomong? Tapi kalau saya lihat gambar RSPAD yang lama, saya juga belum Bisa berani saya. sih, karena ABC bisa saja banyak sel yang itu seperti dinding-dinding begitu ya. Udah tuh selnya juga fibroblast reaktif, seperti fibroblast ini fibroblast reaktif atau osteoblast reaktif. Susah lihatnya Dokter Cepi, karena nggak kelihatan ganas banget gitu. Baik. MRI-nya ada tampilan MRI-nya nggak nih, Dokter Radiologi Presiden? Nah ini Dok, kan waktu itu diskusi sama itu cairan semua sih, darah semua tuh. Nah iya itu. Kalau dari PA saja sih nggak memenuhi persyaratan untuk bilang telengektatik ya, selnya aja nggak ada, Dokter Cepi. Baik. Itu Sekatnya kelihatan nggak nih, Dokter Arki atau Dokter Alia? Sekatnya. Biasanya kalau telengektatik, dia suka, walaupun telengek pasti tetap suka ada area padat ya. Nah, ini kalau nggak salah yang Recording in kelihatannya progress. sih nggak ada ya komponen padatnya. Banyak itu komponen septa-septa aja. Nah tadinya kita pikir mungkin yang agak sedikit nebel, yang padat tuh di bagian inferolateralnya. Akhirnya kita coba cari di daerah situ pas mau US guided, tapi ya ternyata nggak, pas di USG pun pas diagnostik nggak ada sih, dong nggak kelihatan yang komponen padat jelas gitu. Emang banyakan semuanya kista-kistanya doang. Dokter Alia, itu dindingnya smooth nggak? Bisa kelihatan nggak dindingnya itu, maksud septa-septanya? Kalau biasa ini kami kadang-kadang dapat ABC itu dindingnya itu smooth gitu loh.
permukaan septa-septanya itu lebih nggak apa ya, kayaknya Lebih smooth mulus, aja gitu, reguler mulus gitu ya. gitu. Waktu itu gimana ya? Tapi sih yang jelas kalau dari MRI-nya ini, uh, Emang ya susah ya kalau dindingnya tipis-tipis. iya makanya dok sulit. Hmm. Nggak, kalau ngambil pasti dinding, kalau itu dengan darah-darahnya, kalau ada sel ganas harusnya juga udah keambil ya. Mm-mm. Soalnya kita ngambil lumayan sih dok, ada yang di tepinya banget, yang di kapsul lesinya, ada yang Hmm. di dalam yang kita curiga komponen padat, tapi pas dicoblos emang Hmm. kayak rapuh gitu sih. Itu kita udah ambil juga, tapi ternyata berarti gak ketemu ya dok. Nggak, kalaupun mau bilang ABC, nggak ada osteoklasnya. Biasa di ABC itu di surface-nya itu suka banyak osteoklas. Ini hampir nggak ada selnya. Hmm. Baik, apa dokter Evel, kalau misalnya Oh, enggak, kalau dari dokter Alia, dokter Tarik untuk MRI ya apa padatnya nggak ada sama sekali, nggak mungkin lah ya. itu reaksi periostealnya tuh kayaknya itu apa? Zona transisinya tuh kayaknya masih sempit ya, nggak udah luas. Sempit. Sebenarnya Sempit sempit ya. di bawahnya itu kan tadi dari ya itu sih dok, Hmm. masih batasnya sih sempit tuh kan di situ tuh, di Periostealnya ada nggak ya? pas Nggak ada juga ya. patahnya doang. Ntar mau kursus radiologi ya. Ini kalau lihat gini sih emang banyak kan dia septa-septa dari travel itu. Hah? Beneran. Hmm. Itu kira-kira keroknya gimana dokter Cep? Ya kalau nggak dapet biopsi ini ya udah di open lagi side bawah, Jangan fraktur site, susah nanti lihatnya. bukan Osteoid intramedula semua. dok, dikerok di intramedulanya itu kan ada di intramedulanya tuh. Kalau fraktur site itu nanti misleading dok, baca PA-nya. Enggak, di intramedulanya dok itu kan Oh, ya, saya lupa nih bentar ya, nih kan, nah di situ dok, di dalamnya oke. gitu pilihannya itu sih. Oke, nanti kita coba ambil biopsi lagi, soalnya sebenarnya nggak mungkin juga kalau ABC seperti ini gitu, kalau yang perdarahannya apalagi yang ganas kan. Udah ada Urung. meta belum dok? Nah coba di CT scan nggak usah udah ada deh, coba mungkin Jangan TB lagi. silakan dari, ada CT scan nggak dari patologi dari radiologi. Izin dokter. Untuk pada pasien DD ini hanya ada foto polos toraks saja dokter. Belum ada CT toraks ya? Belum ada dok. Yaudah, nanti kita minta CT torakoabdominal saja sembari jalan untuk rebiopsi lagi. Mungkin dari Prof Fauzi ada pandangan Prof? Oke. Jika tidak ada ya mungkin kita rebiopsi lagi Dokter Reval ya. Ya. Oke, Dokter Tariko juga nanti diskusi terkait padatnya, nanti rencana saya ambil ya di bawah, yang kami ambil yang di bawahnya itu, yang masukin intramedulanya itu. Kemudian nanti kita akan spesikan lagi kasus ini. Dokter Indra dari ortopedi dicatat ya. Halo, Dokter Indra atau Dokter Mansyah. Oke, nanti kita biopsi ulang saja, open biopsi untuk ambil sampelnya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan kasus berikutnya.
Dokter, maaf dokter yang sudah izin dilanjutkan. Kasus berikutnya pasien Diana Mariani. Suaranya agak kurang smooth ya, agak kurang lancar, agak-agak kayak nge-lag gitu ya, agak-agak kurang bagus sinyalnya kali ya. Coba di Ini itu terima. Baik dok, izin apakah suara jelas Pak? ya sudah jelas cukup. Baik, ini dilanjutkan kasus ketiga yang Diana Mariani 26 tahun, pasien kasus melaporkan kembali. Pasien ini kembali dibawakan, sebelumnya dibawakan 7 Mei 2024 dengan hasil CP saat itu pasien dengan primary malignant bone tumor di salvalang dan rencana immunohistochemia untuk konfirmasi diagnosis. Konsul bagian epidemiologi untuk pemberian obat dan biopsi kolonoskopi dan membawa hasil IHK di CVC. Pasien saat ini sudah dikonsultasi untuk pulmonologi dengan hasil lanjutan OAT dan fluconazole serta cek laboratorium darah untuk evaluasi. Kasus ini dibawa ke fungsi untuk konfirmasi dan sama lebih lanjut. Berikut pasien foto klinis dari pasien di mana sebelum operasi didapatkan tampilan luka ulceratif dengan discharge simpulnya terdapat massa solid, immobile, jari tangan kelas 4, disalahnya fasalnya absen dan tidak ada CRT. Long finger extension traction terbatas nyeri dan masal. Dan proses operasi dengan luka operasi terukasa, tidak rembes, dan jari tangan kelas 3. Serta tidak dapat dilakukan pemilihan form. Berikut perbandingan antara pre dan post operatif. Dan berikut hasil lab dari pasien didapatkan hasilnya itu adanya gambaran anemia dan peningkatan dari C53 dari albumin. Aktivitas pada dari pasien juga meningkat signifikan 440. Jadi kan sudah dibawakan sebelumnya, Dr. Khalid tinggal melakukan IHK saja. Mungkin silakan dari langsung ke patologi anatomi saja untuk melaporkan hasil IHK-nya. Baik, silakan Dr. Evel dan tim. Baik dok, izin share screen hasil imunohistokimia pasien Diana Mariana. Tidak imunohistokimianya dengan nomor 241778 dengan pulasan saat bitu kita bisa melihat saat bitunya positif pada sel tumor, kemudian dengan 400 kali juga kita bisa melihat pulasan saat bitunya positif. Kemudian untuk KI67 pada pasien ini kita bisa melihat ada proliferasi KI67 namun low. Dan untuk pulasan CDK4-nya juga positif, beberapa sel tumor terpulas positif. Untuk P53 juga beberapa sel tumor terpulas positif. Sehingga dengan pulasan imunohistokimia nomor IHK 241778, saat itu pada pasien yang positif, SMA juga terpulas positif, Cyclin D1 BCL6-nya negatif, CDK4 positif, P53 positif, dan KI67-nya low proliferation. Sehingga disimpulkan pola pulasan imunohistokimia dan gambaran morfologi mendukung low grade central osteosarcoma. Demikian Prof dan Dokter untuk hasil pasien Diana Mariani. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Evel tambahan. Enggak ada dok. Jadi ya ini low grade ya. Saya juga hitung mitosisnya itu susah. Nah di sini kalau itu suatu low grade central osteosarcoma atau parosteal itu MDM2 dan CDK4 itu positif atau salah satunya seperti itu. Nah harusnya dengan CDK4 ini positifnya MDM2-nya juga ikutan positif ya, tapi ini saya agak ragu dengan pulasannya. Itu ada coklat-coklat tapi terlalu pucat, takutnya itu karena background staining aja, tapi yang penting kalau CDK4-nya tadi kan sudah cukup meyakinkan ya. Nah, di low grade central osteosarcoma itu memang ada penelitian, ada serial gitu dari berapa kasus mereka itu ada yang MDM2 positif,
aja ada yang CDK positif, tapi sebagian besar ya rata-rata keduanya positif. Seperti itu, tapi salah satu saja juga boleh. Nah, kemudian di sini KI67-nya juga rendah ya. Kalau biasa osteosarkom tuh KI67 itu udah tebaran di mana-mana. Nah, jadi ini suatu low grade central osteosarkom. Nah, karena ini suatu low grade central osteosarkom, nah apakah yang di parunya itu meta atau bukan? Nah, itu saya juga belum nggak bisa dipastikan seperti itu. Jadi kalau untuk staging mungkin harus konfirmasi yang di paru itu meta atau TB. Itu Cepi. Ya, memang terima kasih Dr. Rafael. Memang kan nanti yang di parunya itu juga akan diusulkan untuk di biopsi juga ya sama TS pulmo ya untuk menyingkirkan apakah ini benar meta atau atau infeksi seperti itu. Iya. Ada perbedaan nggak nantinya? Ada ya untuk staging ya, stadiumnya Ada. langsung naik ya dok ya. Untuk terapinya juga ya. Nanti kan sistemiknya bisa masuk. Makanya nanti minta pendapat sama IPD Home terkait pasien ini. Tapi kan kalau misalnya low grade central tetap aja diberikan adjuvan. Iya, makanya obatnya apa gimana nanti kita coba tanya IPD Home. Oke. Baik, terima kasih Dr. Evel. Suatu low grade osteosa sentral. Dr. Vindi mungkin ada pandangan dok? Silakan dok. Atau teman sejawat IPD Home, Reni yang bisa mewakili? Dr. Vindi? Iya dok, ini kasus yang minggu lalu dibicarakan kalau nggak salah ya, yang pasien dengan pneumotoraks spontan waktu itu dikasih OAT akhirnya ya kalau nggak salah ya. Ya, sudah dalam OAT yang dirawat di udah dalam OAT 2 minggu kemudian pindah ke lantai 7. Ya saya sempat lihat pasiennya sih kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan benar pasiennya, banyak pasiennya. Iya dok. Iya jadi kalau misalnya ini osteosarkom, masalahnya low grade ya dok ya. Tapi kalau misalnya memang resiko, nanti kita lihat sikon dulu ya dok. Karena kalau saya nggak salah kemarin saya lihat itu pasiennya malnutrisi banget dok. Malnutrisi kemudian KU-nya tuh agak kurang oke gitu. Tapi kalau misalnya udah dapat OAT, kayaknya pneumotoraks spontannya curiga karena TB-nya juga mungkin ya. Jadi nanti coba kita lihat sekitar kan minggu lalu udah seminggu. Kalau boleh nanti pasiennya diminta kontrol ke Polyhome dok. Nanti kami lihat performance statusnya. Kalau misalnya dia bisa udah lepas WSD, kemudian OAT-nya sudah ya gambaran parunya sudah perbaikan, nanti mungkin kita bisa berikan adjuvan ya dok ya. Malah lebih ke masalah KU-nya sih kemarin tuh, karena dia kurus banget, malnutrisi banget, terus sesek gitu kan tuh kalau yang kemarin, walaupun udah terpasang WSD udah enak sih napasnya, cuma kami belum lihat lagi setelah pasiennya rawat jalan, kayak udah rawat jalan ya kalau nggak salah pasiennya. Iya. Baik. Terima kasih Dr. Vini. Nanti kita workup juga ya dok. Kita kirim ke IPD Home sama stage. Ya dok. Baik. Terima kasih Dr. Vindi. Makasih dok. Dr. Rafael, saya juga ini bacanya ada low grade osteosa, tapi yang dedif osteosa di bilang sini ada komponen dedifnya juga di dalam low grade. Ada nggak nih? Kemarin sih lihatnya nggak ada, Dokter Cepi. Kalau nggak salah, kasusnya Prof. Fauzi ada satu dedif, itu kalau nggak salah recurrent-nya. Bukan yang fresh? Bukan. Jadi dia low grade, kalau nggak salah jadi ada komponen dedifnya, saya lupa. Jadi kayak Prof ingat deh, Prof minta kasus itu dibawain kemana gitu dulu. Oke. Soalnya kalau ada komponen dedifnya sedikit ya, mau nggak mau harus di kemoterapi, Dr. Rafael. Ya, tapi dari kup yang kami ambil sih nggak ada, dok. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau gambarnya sama semua. Kayak Sama. ada bagian yang kayak FD seperti itu. Oke. Ya baik. Terima kasih Dr. Rafael. Nanti kita workup juga pasien ini. Jadi suatu low grade osteosa, workup ke parunya. Apakah itu nodul infeksi atau nodul metastasis, dan kita kirim ke IPD Home untuk
tata laksana sistemiknya. Begitu, mungkin gitu dokter sekalian. Prof Fauzi ada tambahan, Prof? Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Silakan. Baik, dokter izin lanjutkan pasien sendiri. Pasien terangkat, ini merupakan kasus baru dari RSCM, laki-laki usia 21 tahun. Pasien datang ke rumah sakit kita dengan keluhan utama sebagai nyeri pada tangan sebelah kanan sejak 10 bulan lalu. Awalnya pada tahun 2023 bulan Juli, pasien mengeluh nyeri Dokter pada Hatta, matiin videonya mungkin lebih bagus sinyalnya kali. Lebih bagus suaranya, coba. Ini apa sudah lebih jelas, dok? Jadi, izin dilanjutkan, dok. Berarti bukan komputer yang bermasalah, kayak komputer yang bermasalah nih, mikrofonnya kali. Ini tapi sudah dimatiin kameranya tetap aja sih, suaranya nggak begitu lancar. Oke, ya dilanjutkan saja, dokter Mansyah. Silakan. Baik, dok. Jadi keluhan pasien yaitu nyeri pada tangan sebelah kanannya sejak 10 bulan yang lalu. Riwayat sebelumnya pada tahun 2023 bulan Juli, pasien mengeluhkan nyeri pada tangan sebelah kanannya. Nyeri dirasakan awalnya hilang timbul, terutama pada malam hari. Nyeri tidak disertai dengan benjolan, tidak ada kesemutan, kebas ataupun kelemahan sebelumnya, tidak ada luka bengkak ataupun pemekaran juga. Pasien tidak mengeluhkan adanya demam, batuk lama, dan gangguan buang air besar juga disangkal. Pasien tidak ada keluhan benjolan juga di tempat lain. Pasien juga tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Di awal pasien kemudian berobat ke tukang urut sebanyak 3 kali, namun tidak ada perbaikan. Kemudian pasien tidak berobat ke fasilitas kesehatan karena nyeri tidak mengganggu aktivitas. Pada Agustus sampai Desember 2023, pasien mengeluhkan timbul benjolan yang ukurannya sebesar bola pingpong. Kemudian nyeri masih dirasakan tapi tidak memberat. Pasien kemudian berobat ke klinik dokter umum, dilakukan pemeriksaan ronsen dan hasil curiga tumor tulang. Pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Sehati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada Januari sampai April 2024, pasien mengeluhkan benjolannya semakin besar, ukuran bola kasti. Pasien juga mengeluhkan adanya kesemutan pada area tangan kanan dan kebas pada jari kelingking, namun tidak ada kelemahan. Gerakan jari sendi pada jari kelingking dibatasi oleh nyeri dan benjolan. Pasien kemudian bertemu dengan dokter spesialis ortopedi, dilakukan pemeriksaan dengan kecurigaan suatu tumor tulang, kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada Mei 2024, pasien sudah berobat ke RSCM, bertemu dengan dokter Yorigi, spesialis ortopedi konsultan. Setelah dilakukan pemeriksaan ronsen ulang dengan hasil curiga tumor tulang, pasien kemudian melakukan MRI ekstremitas atas di Rumah Sakit Cibinong dan sudah dilakukan core biopsi di OK Kanigara pada tanggal 16 Mei 2024. Terdapat riwayat penurunan berat badan sebanyak 5 kg dalam 5 bulan terakhir, tidak ada riwayat benjolan sebelumnya, dan tidak ada riwayat tumor pada keluarga. Pasien dibawakan ke forum CPC untuk konfirmasi diagnosis dan teraksana selanjutnya. Ini merupakan foto klinis pasien. Di sini didapatkan pada tangan sebelah kanan, didapatkan massa pada punggung tangan di sisi jari kelingking dengan adanya venektasi, tidak ada luka ataupun tidak ada cairan yang keluar. Didapatkan teraba massa benjolan yang solid dan tidak mobile. Kemudian nyeri tekan dengan fase 3, diameter pada tangan kanan 36 cm dibandingkan tangan kiri 24 cm. Untuk ROM pada jari kelingking terbatas karena nyeri dan juga adanya benjolan. Berikut hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 22 April 2024. Di sini menunjukkan adanya peningkatan pada LED dan D-dimer. Selebihnya dalam batas normal. Sekian dok untuk pasien Wahyu Dwi. Oke, silakan dari teman radiologi. Baik dokter, izin untuk share screen. Izin belum di stop share dokter untuk yang sebelumnya.
Ya, berikut dokter untuk foto polos yang dilakukan pada pasien yang sebelumnya dilakukan pada 13 Desember 2023 di klinik dan kemudian dibandingkan dengan yang dilakukan di RSCM pada 22 April. Ini tampak memang adanya lesi litik ekspansil dengan komponen septasi dok di metakarpal 5 yang kesannya melibatkan karpometakarpal 5 dan destruksi korteks di regio tersebut. Kemudian pada pasien juga dilakukan MRI kontras di Rumah Sakit Cibinong dengan gambaran tumor tulang yang komponen kistik dan pada septa-septanya tampak tebal dan menyangat pasca kontras dokter. Masih bisa mengarah pada suatu tumor agresif. Ada lagi? Dari imagingnya hanya itu dokter. Dan Boleh. Nah, tambahan dokter. Tadi yang aksial itu coba tambahkan yang aksial. Yang tadi yang ada fluid levelnya. Nah, oke. Dokter Alia mungkin atau dokter Tariko ada tambahan dok? Iya dok, jadi lesi agresif ya dok, kalau lihat progresivitasnya dia membesar lumayan cepat, dan kalau dari MRI-nya ini komponennya fluid levelnya yang dominan. Coba lihat kontrasnya lagi. Nah, yang di bagian pasca kontras sih dari potongan yang kita lihat tuh septa-septanya isi dok, septa-septanya yang sangat kontras. Kita nggak terlalu lihat komponen padatnya, mungkin ada sedikit di bagian bawah dikit situ kayaknya. Tadi dia sampai metakarpal ya dok? Apa metakarpalnya masih oke? Sorry, metakarpal sampai karpal bone. Coba lihat dari radiografinya lagi coba. Kalau yang dari foto ronsennya sih kayaknya udah mepet banget ya dok, sama hamatumnya udah mepet banget. Oke, coba lihat dari MRI-nya. Masih ada sih tulang-tulang karpal itu dok, di atas masih kelihatan. Tapi emang udah nempel banget sama masanya. Tapi masih bisa diidentifikasi. Yang di situ ditunjuk. Yang sebelah kanannya juga. Iya. Gitu dok, masih ada tulang-tulang karpalnya ada terjadi. Oke. Sebenarnya jelas ya dokter Alia ya. Iya jelas dok. Dokter Tariko ada tambahan dok? Dokter Cepi, maaf tadi jelasnya kemana yang pas putus saya dengar. Batasnya jelas dok. Oh batas. Dari radiologi ngarahnya kemana ya dokter Tarki? Ntar dulu, ini padat dokter Apple, terus ada perdarahannya, tapi yang jelas sih agresif ya. Kita mikirnya kalau nggak ke arah apa, pokoknya berapa lama tadi dokter Adin? Ntar dulu. Nih takut ketukar. Tulangnya kena satu doang dokter Tar. Ada beberapa yang modelnya kayak gini-gini nih. Ini yang coba lihat balik lagi ke MRI-nya. Ini soalnya dia agresif nih dokter Apple, dalam waktu sekian bulan nih progresinya ini banget. Coba lihat tadi yang itunya tadi. Tulang lain nggak ada? T1-nya yang sebelah kanan nih ya dokter Adin. Iya dokter, ini T1 yang non kontras, ini T1 yang kontras dok. Gimana Al? Itu kok kayak ada pinggir-pinggirnya kayak ada septa yang tebal-tebal lagi ya? Iya dok, terus yang di bagian bawahnya juga kok kayaknya tuh padat ya dok, yang di stop Nah itu, iya. yang di basis itu ya? Iya benar dok.
Itu tuh bawah. Nah, itu di situ. Nah, itu tuh kok kayak ada bagian yang padat sendiri gitu. Nah, gimana dokter Apple nih kayak tadi lagi nih Tulang. darahnya Dapat banyak, tapi ini nggak kayak dapat ada lagi. padatnya. Enggak, ini dapat tulangnya, tulang lain ada nggak, Dok? Di tulang lain? Nggak ada. Nggak ada. Di jari lagi ya bentuknya ya, metakarpal. Jadi kalau dari radiologi ke DD yang pertama apa dokter Tan? Ya kalau kayak gini sih kita ABC sekunder ya. Dia bisa sekundernya itu masih bisa malignan, dokter Apple, soalnya modelannya kok ini banget gitu, apa agresif dan progresif gitu loh. ABC. Oke. Kalau ABC tapi sekunder ada padatnya. Oh, padatnya apa kira-kira? Jari ya. Lagi musim osteosa jari, Dok. Enggak, ini enggak. Ada dokter Cepi, masalahnya tak bisa dimasukin sampel. Lagi musim osteosa. Tadi ada osteosa jari, sebelumnya juga osteosa jari. Ini saya masih DD kemarin, giant cell containing lesion ya. Wah, iya ini. Jadi DD-nya 2 di situ. Waktu kalau lesi giant cell containing lesion di jari. Itu kan fluid levelnya jelas banget, Dok, di axial MRI ini yang ada. Nah, itu berarti masih bisa ABC sih. Ya. Karena saya dapatnya kemarin nggak dapat ABC-nya, dapatnya padatnya. Oh, ya udah nggak apa-apa, justru bagus, Dok. Coba kita tampilkan dulu aja, dokter Apple. Kita bisa lihat. Ya. Ini Prof dan Dokter untuk pasien Wahyu Dwi Maulana dengan diagnosis klinis primary bone tumor of right fifth metacarpal suspect benign differential diagnosis giant cell tumor of the bone, itu kami terima sediaan core biopsi pada tanggal 16 Mei berupa 14 jaringan ukuran mulai dari 0,1 kali 0,1 kali 0,1 cm sampai dengan 1 kali 0,1 kali 0,1 cm berwarna kuning coklat dengan konsistensi kenyal. Ini adalah gambaran makroskopik spesimen yang kami terima. Secara mikroskopik, ini kita bisa melihat massa yang terdiri atas sel-sel fibroblast, kemudian ada woven bone di sekitarnya, di antaranya. Ini juga dengan pembesaran 100 kali, stroma fibrokolagen dengan ada woven bone. Tampak juga ada osteoclast type giant cell di sekitarnya. Kemudian ini juga gambaran dari woven bone pada spesimen ini. Dengan pembesaran rendah, low power, dengan pembesaran 40 kali, kita bisa melihat ini adalah spesimennya, stroma fibrokolagen, kemudian ini ada woven bone di sekitarnya. Sehingga disimpulkan dari tangan core biopsi, gambaran histologi menunjukkan giant cell containing lesion dengan DD giant cell reparative granuloma, DD-nya ground tumor of hyperparathyroidism. Catatan mohon korelasi klinis, gambaran radiologi, serta serologi. Demikian Prof dan Dokter untuk spesimen pasien Wahyu Dwi Maulana. Oke. Baik, silakan tambahan, Dok. Dokter Cap, ini jadi kalau lihat gambaran seperti yang biopsi tadi, itu DD-nya 2 nih, giant cell reparative granuloma, atau katanya dulu solid ABC. Nah, kemudian ada ground tumor of parathyroid. Jadi setiap lihat lesi seperti itu, kita harus menyingkirkan dulu. Itu bukan ground tumor. Kalau bukan itu, ya baru sah sebagai giant cell reparative granuloma. Walaupun giant cell reparative granuloma ini lebih sering di daerah jauh, daerah rahang, seperti itu. Nah, kalau untuk ganas sih dari spesimen yang tadi belum kelihatan pada ganas yang maksudnya osa gitu, giant series osa sih enggak ya. Oke, baik, terima kasih, Dokter. Nah, gimana, Dokter? Bisa kelihatan progresif apa kalau reparatif granuloma gitu bisa kelihatan progresif gitu ya?
Maksudnya jadi agresif banget dan progresif banget. Nah, itu nggak terlalu tahu juga ya sifatnya seperti apa. Ini mungkin karena ada ABC-nya kali ya. Jadi buat dia sehingga menjadi semakin membesar gitu. Ya bisa jadi sih. Tapi yang Tapi jelas kalau nggak ada. lihat foto polosnya kan rada serem ya. Di tercapek maksudnya progresinya gitu. Iya. Ya, tadi aja pasien tadi kan dok, ini yang sebenarnya diharapkan sama pasien tadi dapat padatnya, malah justru ini dapat padat. Iya iya, malah di sini yang ini. Tapi ini emang lebih jelas di tercapek. Benar kelihatan kayak ada bagian yang plok padat gitu. Tapi kalau untuk kalau spektrum dari giant cell containing lesion kan mulai dari metabolit, kemudian GCT, kemudian giant serous osteosarcom. Nah ini nggak cocok ke dua yang terakhir. Ya. Kalau brown tumor dari dokter Tarki, X-ray thoraxnya gimana dok? Lateral clavicle-nya ada tanda-tanda ke arah metabolik kah atau bagaimana? Ada Coba tadi fotonya? balik ke itu deh dokter Adin. Kalau ngelihat gambar lesi yang di rahang kalau di buku-buku sih agak serem ya, bisa besar Oh gitu. gitu. Nggak kelihatan ini. Ini sih kayaknya nggak ada ini ya. Klavikula bagus. Terus tadi balik ke manusia. Foto polos dokter Adin. Densitas masih oke. Nggak ada ini juga kan, nggak ada ini ya, acrosteolysis. Mungkin soal Kok putus-putus ya? Dokter Tar, Ya, tak kirim gambarnya ke grup ya? iya, boleh. Ya itu mungkin tapi kan ya nggak bisa apa-apa dok, jadi. ini kan yang penting tadi daripada kan nggak ganas ya dokter Revel ya, nggak apa-apa sih kalau misalnya ini suatu apa namanya giant cell containing lesion, entah itu GCT kemungkinan besar ya atau ABC, nanti kita operasi aja dulu. Kalau dari yang dikirim sih nggak ada tanda-tanda ganas ya? Ya nggak apa-apa, nanti kita operasi aja dulu dok. Nanti kita kasih yang soalnya operasinya pun juga kalau kayak gini sih ya tetap harus diganti tulangnya sih. Mau dia ganas atau jinak. Ntar ya, tak kirim dulu gambarnya ke grup ya. Grup udah kebanyakan nih loh, nggak tahu nih grup yang mana ini. Ntar ke grup bareng-bareng nih semua. Dah. Coba. Kalau yang di ya. Modelnya ya ekspansil septa gitu juga sih ya. Kalau yang di rahang ya itu modelnya gitu dokter Revel, kayak ekspansil bersepta. Ini kan kalau yang di foto di buku kan MRI ya, apa nih MRI CT ya, ini apa ini X-ray ya. Nah yang bawahnya X-ray-nya. Aku udah kirim lagi dokter Tar. Iya mirip nggak? Udah kelihatan ya, masih modelnya kayak gitu sih, cuma yang ini malah jadi kayak ada ground glassnya. yang kita punya sih sebenarnya kalau ngelihat dari itunya, dari foto polosnya ya dia kan agresif ekspansil septasi gitu ya. ABC bisa aja, cuma pas di MRI kan ternyata selain bisa seluas itu juga ada komponen ini nih beberapa, ada komponen padatnya ya, cuma ya bisa aja berarti ya kelihatan modelnya agak agresif gitu. Soalnya kalau lihat yang di muka ini yang dari CT-nya ini juga kayaknya korteksnya hancur ya dokter Alia
ada korteks yang kayak tipis-tipis terus ada yang destruksi gitu. Kayaknya deh, coba balik ke foto polosnya deh. Nggak, bukan yang ngelihat yang dikirim Dr. Apple di grup itu ya kayak gitu ya, berarti kan masih bisa-bisa aja kali ya. Cuma ini mungkin apa karena pengaruh ABC-nya ya? Jadinya dia cepet banget gitu. Bisa karena ABC-nya sih dok, kalau misalnya kayak gitu. Kalau ABC aja nggak cocok ya Dokter Tar? Karena ada itunya, ada seceplok padat. Ada seceplok padatnya Dr. Apple. Yang di itunya tadi, yang di proksimal di daerah basis itunya. Nah ini Ya apa nanti kita ini aja dulu Dokter Evel, Dokter Tariko kita operasi dulu, nanti kita kasih yang nanti bisa lebih apa namanya lebih enak meriksanya Dokter Evel. iya baik. Cuma ini eh, ya itu dok dari saya yang tadi itu ya, yang jenis reparatif granuloma atau hiperparathyroid sih kalau dari morfo aja ya. Tapi bukan GCT of the bone kan Dr. Apple? GCT of the bone kalau dari gambarannya terlalu itu ya dok, tertarki stromanya itu terlalu fibrosis, terlalu banyak, nggak terlalu cocok ya. Kan biasa kalau stroma GCT itu bisa sih GCT yang punya varian stromanya fibrosis ada. Cuma kalau dengan gambaran begitu ya tetap harus di-DD dulu. Kan PA kan dapatnya dari core biopsi ya. Apakah itu GCT disertai ABC sekunder yang besar banget seperti itu. Oke. Tapi ada perbedaan treatment nggak Dokter Cep? Sama-sama jinak kan dok. Cuma Kalau dari morfo sih jinak ya. dia brown tumor ya kalau jinak kan sebenarnya tulang udah hancur juga dok ya. Tapi kalau brown tumor ya mungkin di workup dulu dok untuk yang tadi yang resopsi. Sebenarnya tadi Dokter Tariko kan nggak ada bilang apa-apa kan resopsi di clavicle. Kalau brown tumor ya mungkin karena tidak ada patah ya bisa didat dulu wait and see. Tapi kalau udah tumor ini ya baiknya sih dioperasi sih sebenarnya karena tulangnya udah hancur juga dan pasien keluhan nyeri. Tindakan sama diangkat juga, nanti mungkin diganti tulangnya. Ya, jadi kalau itu intinya mau diagnosisnya apapun selama dia tidak ya ini yang penting dari selama gambaran tidak ganas sih morfologi operasi dulu cek. Ya kalau apapun operasi dulu. Ya tapi kalau dengan gambaran PA tadi ya tetap harus disingkirkan dulu hipertiroid. Kalau nggak ada ya baru sah yang tadi. Ya baik, nanti kita akan minta bone survey juga Dokter Evel kalau untuk menyingkirkan brown tumor. Nanti mungkin dicatat aja di residen ortopedi untuk permintaan bone tumor dengan kecurigaan brown tumor. Bone survey untuk kecurigaan bone tumor. Bone survey untuk curiga brown tumor. Oke. Mungkin gitu ya dokter sekalian, nanti kita operasi dulu, nanti kita akan bawakan lagi untuk CPC. Ya kalau lihat dari toraks sama ininya sih sama manusia sih kayaknya brown tumor less likely ya, tapi ya coba aja dicari itu. Karena kalau misalnya dia sampai ada brown tumor segitu kan biasanya pasti resorpsinya udah di mana-mana ya Dokter Jeffrey. Ya, oke. Ya dok, ini ya kalau enggak ya ABC tadi. Berarti ada kalau brown tumor udah enggak ya berarti ABC masih mungkin. Ya, paling kalau mau dicoba sih nanti dilihat itunya aja, dilihat apa paling lihat spine-nya sama tulang panjang yang mungkin. Cuma yang jelas sih di manus sama di claviculanya nggak ada resorpsi. Sama densitas tulangnya juga kalau lihat dari yang kelihatan kayaknya masih relatif oke ya. Oke. Baik dok. Baik.
nanti kita tindakan dulu, nanti kita akan laporkan kembali. Oke, kita bisa kasus berikutnya, silakan. Baik dokter, izin melanjutkan ke kasus berikutnya. Nyonya Sukasih Tiastuti, 73 tahun, merupakan kasus baru. Pasien dengan keluhan utama nyeri pada lengan kanan sejak 1 tahun yang lalu. Maret 2023 hingga September 2023, pasien mengeluh nyeri yang bersifat intermittent pada lengan kanannya. Nyeri ini tidak disertai dengan adanya benjolan. Pasien mengkonsumsi obat pereda nyeri dan nyerinya berkurang. Pasien tidak melanjutkan pengobatan, nyeri tersebut tidak mengganggu aktivitas. September 2023 hingga Januari 2024, pasien mengeluhkan nyeri yang terus-menerus dan semakin memburuk sehingga pasien tidak dapat meluruskan lengan. Nyeri tersebut disertai dengan munculnya benjolan serta telur puyuh. Pasien kemudian berobat ke penyakit dalam di rumah sakit Sariati, bertemu ke spesialis penyakit dalam, diberikan obat antiinflamasi. Menjalani pengobatan sangat teratur, namun sangat turun tidak berkurang. Pasien kemudian dilakukan observasi dada dan lengan kanan, menunjukkan adanya kecurigaan tumor. Pasien kemudian dirujuk ke RSCM untuk diagnosis yang lebih lanjut. Pada Februari hingga Mei 2024, pasien mengeluh benjolan besar ukuran bola baseball. Selain itu, pasien mengeluh nyeri pada lengan kanan yang dirasakan terus-menerus, kemudian berobat ke polipulmonologi RSCM, CT scan toraks dan hasil tumor pada paru. Kemudian dikonsultasi juga ke poliortopedi RSCM untuk terkena keluhan pada lengan. Berobat ke poliortopedi, bertemu dokter memeriksa di spesialis ortopedi hematologi konsultan, dilakukan pemeriksaan ronsen lengan atas dan sedisi kemudian hasil curiga lesi tumor metastasis. Pada pasien akan dilakukan operasi limb salvage surgery by one excision, surgery open reduction transition reconstruction using time healing dan perineal screw dengan cement augmentation. Dan rilis kontraktur by anterior capsule release pada 15 Mei 2024 dilakukan di RSCM. Penurunan badan sebanyak 4 kg dalam 2 bulan, demam dan batuk lama disangkal, tumor dalam keluarga disangkal. Kasus pasien dimajukan dalam forum CPC untuk tindakan diagnostik dan terlaksana lanjutan. Berikut pemeriksaan fisik pada pasien sebelum operasi, di mana didapatkan adanya tampak basah, deformitas angulasi, tidak tampak penetrasi, tidak tampak luka, tidak tampak bisa urin. Dari perabaan terutama sesuai immobile berbatas tidak tegas. Diameter sirkumferensialnya 33 cm dengan kontralateral 23 cm. Digariskan fase 3-4 normalisasi solid dari refill time kurang dari 2 detik. Pada pergerakan, range of motion shoulder dan elbow terbatas masa dan nyeri, sedangkan untuk eyes dan finger dalam batas normal. Berikut foto klinis operasi dan perbandingan pre dan post operatif. Dari hasil labor didapatkan adanya hasil anemia dan peningkatan dari CRP. Oke, ke radiologi terlebih dahulu, silakan dari tim khusus radiologi. Dokter, izin untuk share screen. Ya, berikut adalah foto polos yang dilakukan pada pasien Sukasih. Foto humerus yang sebelumnya dilakukan pada 29 Januari 2024 di Rumah Sakit Sari Asih dan kemudian dilakukan kembali di 28 Maret 2024 di RSCM. Di sini tampak adanya lesi litik dengan zona transisi luas di mid diaphysis humerus kanan. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang di RSCM sudah tampak pula adanya fraktur patologis. Kemudian tampak pula adanya lesi litik geografik di proksimal dan distal dari humerus kanan. Berikut untuk foto elbow pasien. Juga kesannya sudah tampak adanya lesi litik di distal humerus. Kemudian pada pasien juga sebelumnya sempat dilakukan foto toraks dan dicurigai adanya massa paru. Izin untuk share screen kembali dari Radian.
Dari CT thorax tampak adanya gambaran nodul paru di segmen 1-2 paru kanan, dokter, yang masih bisa mengarah ke malignan. Kemudian pada pasien juga ini apakah sudah tampak untuk yang window tulang? Ya. Kemudian tampak pula adanya lesi litik di korpus vertebrae T5 sampai 7 yang kesannya mendestruksi korpus tersebut dan kesannya terdapat keterlibatan di kanal spinalis. Sekian, dokter, dari radiologi. Terima kasih. Itu nodulnya primer parunya berarti ya, sebelah kanannya. Curiganya ya? Curiganya iya, dokter. Oke, baik. Dokter, ada tambahan, dok? Cukup dokter, ya jadi curiganya yang lesi-lesi tulangnya metastasis ya, primer kayaknya sih kemungkinan dari parunya itu. Soalnya lesinya juga ada multiple di beberapa tulang juga. Oke, baik, terima kasih. Dokter Tariko ada tambahan, dok? Dokter Tariko, jika tidak ada tambahan, kita langsung ke intraoperatif saja. Silakan dari Presiden Ortopedi, tampilkan. Baik, kita ingin melanjutkan berikut informatif dari Sukasi, Vaping Design, kemudian insisi pertama, kemudian tumor melakukan osteotomi dari proximal humerus. Kemudian tumor dirilis dan di-remove. Selanjutnya berikut gambaran gross pathology dari tumor dan dari juga batas-batas dari tumor tersebut. Selanjutnya dilakukan cryosurgery dan berikutnya gambaran post-tumor info dan juga dilakukan cryoinsitu. Selanjutnya dilakukan dimming hingga size 8 pada humerus dan insersi humerus stem dengan panjang 2 mm dan diameter 8 mm. Kemudian dilakukan juga pemasangan brain screw dan operasi dengan C-wire. Selanjutnya dilakukan pemasangan bone cement di luar dari lubang. Dan berikut merupakan gambaran final construct. Dan berikut merupakan gambaran bone closure. Baik, sekian itu mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Silakan di patologi. Baik, izin Prof dan Dokter untuk pasien Sukasi Rintia Stuti, usia 73 tahun dengan diagnosis klinis primary bone tumor of right humerus suspect malignan di osteosarcoma with pulmonary metastasis. Ini kami terima sediaan pada tanggal 16 Mei. Beberapa spesimen dengan yang pertama ada keterangan betas distal berupa 3 jaringan cm sampai dengan 10,5 cm, berwarna coklat konsistensi keras. Kemudian ada juga spesimen dengan keterangan intramedular berupa 4 jaringan dengan ukuran 1,2 kali 1 kali 0,4 cm sampai dengan 1,8 kali 1,2 kali 1,6 cm, berwarna coklat konsistensinya kenyal hingga keras. Kemudian juga jaringan dengan keterangan betas proksimal itu berupa 5 jaringan dengan ukuran 0,5 kali 0,5 kali 0,3 cm sampai dengan 1,1 kali 1 kali 0,3 cm, berwarna coklat dengan konsistensi kenyal. Adapun jaringan dengan keterangan post cryo itu kami terima 3 jaringan, kemudian jaringan tumornya juga dikirimkan dengan ukuran 3 kali 2 kali 1,5 sampai dengan 12 kali 7 kali 6 cm. Ini adalah gambaran makroskopik spesimen yang kami terima. Tadi dari distal, intramedular, proximal, post cryo dan tumor.
Secara mikroskopik kita bisa melihat dengan pembesaran 40 kali ini adalah massa tumornya, dan massa tumornya itu tersusun ada yang bentuk alveolar, kemudian glandular, ada kemudian ini dengan pembesaran 100 kali sel-sel tumornya itu berhenti blood oval, kemudian pleomorphic dengan hiperkromatik serta sitoplasmanya eosinophil. Ini juga sama, ini adalah gambaran dengan pembesaran 100 kali. Kita bisa lihat ini massa tumornya tersusun glandular seperti kelenjar. Sehingga disimpulkan untuk humerus kanan resepsi itu gambaran histologiknya menunjukkan anak sebar karsinoma dengan batas proksimal, distal, dan intermedialnya itu masih mengandung massa tumor. Untuk jaringan postcranialnya juga mengandung sel-sel tumor yang viable dengan gambaran serupa. Kemudian spesimen ini juga dilakukan imunohistokimia, dan hasil imunohistokimianya pola pulasan imunohistokimia mendukung anak sebar adenokarsinoma yang berasal dari paru. Disarankan untuk mohon korelasi klinis dan gambaran radiologi. Berikut adalah gambaran imunohistokimianya dengan pulasan CK7. Kita bisa melihat tadi sel tumor yang polanya glandular ini CK7-nya positif. Kemudian dengan pulasan TTF1 juga positif di inti-inti dari sel tumornya. Nah, kemudian dengan pewarna dengan pulasan antibodi napsin A, kita bisa melihat sitoplasma dari sel tumor ini granul-granul positif. Ini juga napsin A-nya positif. Sehingga dengan pulasan tadi nomor IHK 241781, pola pulasan imunohistokimia mendukung anak sebar adenokarsinoma yang berasal dari paru. Dan catatan tadi mohon korelasi klinis dan gambaran radiologi. Demikian Prof dan Dokter sediaan PA dari presentasi. Silakan Dokter Prof, ada tambahan Dok? Sesuai semuanya? Oh ya, Dokter Cepi, anak sebar adenom CA dari paru ya. Itu juga kita udah singkirin juga dari yang lain-lain. Dari CT scan juga ada confirm primer di paru juga sih. Ada solid nodulnya di atas paru kanan. Oke, baik, terima kasih Dokter Eva. Dari PDHOM silakan Dok, ada pandangan Dok, silakan Dokter Fendi. Makasih Dok. Kalau dari kami ya ini udah cukup jelas ya Dok ya, adeno CA paru meta tulang ya. Kalau untuk di tempat lain ada gambaran metastasis juga nggak ya Dok, di hepar misal atau di brain? Belum Di ya? spine tadi, di tulang Di spine ya. Baik. Mungkin izin kalau dari kami satu tentu pemberian bisfosfonat ya Dok. Kemudian kedua mungkin kita bisa konsulkan ke dokter radioterapi untuk radioterapi paliatif untuk daerah-daerah yang weight bearing atau yang nyeri. Kemudian ketiga kalau saran dari kami dilakukan pemeriksaan mutasi EGFR Dok untuk melihat apakah pasiennya bisa diberikan terapi target atau tidak. Kemudian keempat tentu dilengkapi stagingnya karena adeno CA itu dari paru sering sekali metastasis ke brain Dok. Jadi kalau misalnya idealnya dilakukan MRI brain dengan PET scan atau kalau misalnya tidak memungkinkan ya MRI brain dengan CT scan thoracoabdominal dan bone scan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan kalsium tentu karena salah satu yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan hiperkalsemia pada metastasis tulang ya Dok, itu bisa menyebabkan gangguan kesadaran dan lain-lain kalau dibiarkan gitu. Walaupun obatnya bisfosfonat juga sih Dok. Jadi mungkin itu dari kami. Jika memang mutasi EGFR negatif, tapi setahu saya mutasi EGFR itu nggak bisa dengan BPJS Dok, jadi dari keluarga harus biaya sendiri. Cuma saya nggak tahu bisa dikerjakan di RSCM nggak ya Dokter Evelyn ya? Maaf, Dokter Fendi belum bisa. Baik Dok. Dulu Ya mungkin bisa, nanti kita sekarang belum bisa. Baik. Baik, nanti mungkin kita bisa minta bantuan dari lab luar ya Dok ya untuk pemeriksaan mutasi EGFR. Setahu saya sampai sekarang masih ada yang voucher. Itu sih kalau misalnya ada jaringan tuh kalau nggak salah dari 1,5 juta jadi 500.000 apa ya? Kalau saya nggak salah tuh ada vouchernya deh untuk mutasi EGFR tuh. Nah kalau misalnya memang ternyata mutasi EGFR positif itu pasiennya bisa diberikan obat anti EGFR dan obat anti EGFR itu di cover oleh BPJS. Tapi kalau misalnya ternyata mutasi EGFR negatif ya berarti pilihannya adalah kemoterapi paliatif. Tapi tentu nanti kami perlu diskusi dengan pasien dan keluarga mengenai pilihan ya, karena kan ini ada komponen patient preference juga di sini karena memang sifatnya adalah paliatif. Gitu Dok.
dan melihat kondisi umum ya tentu, karena kita perlu melihat apakah memungkinkan atau tidak dan regimennya akan seperti apa nanti untuk pemberian obatnya gitu dok. Baik, terima kasih Dokter Vindi. Nanti kita edukasi dulu yang terkait EGFR itu dan nanti kita konsulkan juga untuk tadi kalau ideal kan MRI PET scan ya. Tapi nanti kita lihat dulu pasiennya bersedia atau tidak. Di Sosona sudah kami mintakan untuk pemberiannya. Untuk dari terima kasih dok. Dari onkologi radiasi mungkin ada pandangan dok, silakan. Jadi Profesor izin saya biasa mewakili DPJP untuk memberikan pandangan pada siang pagi hari ini dok. Untuk pasien dengan tadi adenokarsinoma paru sudah metastasis ke bagian tulang-tulang lain, kami sarankan untuk radiasi paliatif, setuju dengan dari Om tadi dok untuk dilakukan radiasi paliatif pada area tulang weight bearing maupun area yang nyeri dok. Izin dok, yang di torakal tadi ya, kalau dari CT kelihatannya kurang stabil. Apakah dari penilaian di orto gimana dok ya? Apakah cukup stabil dok untuk? Ya nanti sebenarnya kita coba minta MRI whole spine juga dok. Pasien kan sebenarnya nggak ada keluhan neurologis ataupun back pain ya. Nanti kita coba work up untuk MRI whole spine. Baik dok. Siap dok, kalau misalnya nanti kurang stabil mungkin bisa stabilisasi minimal dengan bantuan dari rehab medik untuk TLSO dulu ya dok. Ya. Biar nanti kalau misalnya perlu radiasi biar lebih stabil dok. Mungkin seperti itu dok. Baik, terima kasih. Dok. Nanti akan kita konsulkan juga ke onkologi radiasi. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Prof dan dokter sekalian terkait kasus ini? Jika tidak ada, kita bisa lanjutkan kasus berikutnya, silakan. Dari RSPAD ya? Ada dari RSPAD? Silakan. Dokter, saya screen untuk pasien dari RSPAD, dokter. Apakah sudah terlihat, dokter? Mohon izin untuk membacakan pasien laki-laki umur 22 tahun, kasus baru dari RSPAD. Pasien masuk dengan keluhan nyeri pada bahu kanan. Nyeri ini disertai dengan benjolan yang muncul juga pada lengan kanan atas yang dialami sejak Februari tahun 2024, sekitar 4 bulan yang lalu. Dan awalnya pasien mengeluh bengkak, namun yang semakin hari semakin bengkak semakin membesar, hingga sekarang seperti seukuran bola sepak. Pasien sebelumnya riwayat operasi pemasangan PET pada bulan September 2023 di RS Martin D Jayapura, dan pasien dioperasi dengan riwayat patah tulang pada tulang humerus. Namun setelah itu pasien tidak ada mengeluh tentang munculnya benjolan. Riwayat diurut ada sebanyak 2 kali sebelum operasi, kemudian pasien dominan dengan tangan. Riwayat benjolan pada anggota tubuh lain tidak ada, kemudian riwayat penurunan berat badan tidak ada, riwayat nyeri terutama pada malam hari tidak ada, riwayat tumor pada keluarga juga tidak ada. Tidak ada riwayat demam ataupun konsumsi obat anti tuberkulosis. Berikut adalah gambaran klinis dari pasien. Pada bahu kanan tampak ada massa pada proximal humerus, tidak tanpa ada penetrasi dan tidak ada sign skin. Tampak teraba nyeri tekan pada benjolan tersebut dengan massa ukuran diameter 50 cm dengan konsistensi pada kenyal, immobile, dan batas yang tidak tegas. Gerak aktif dan paling neurovaskular misalnya ada hiposesi pada distribusi, kemudian radial dan ulnar nerve, posesi dari radial arteri dan ulnar arteri teraba, dan kabar time kurang dari 2 detik. Untuk selanjutnya, ya silakan Thomas Jot Radiologi. Terima kasih. Baik dokter, izin untuk share screen. Ya, berikut adalah foto polos humerus pasien atas nama Syahri. Ya, dari RSPAD yang dilakukan pada September 2023 dan November kemudian Maret. Di sini tampak
untuk yang di awal ini yang saat fraktur dokter sebelum dilakukan pemasangan plat dan multiple screw, memang sudah tampak fraktur, namun memang masih agak kurang jelas untuk apakah sudah ada lesi litik pada humerus pasien. Kemudian dilakukan pemasangan plat dan multiple screw, namun di Maret itu kesannya memang lesinya progresif, kemudian destruksi tulang di sekitarnya juga bertambah dibandingkan yang sebelumnya, dok. Ini kemudian yang foto polos yang terakhir yang dilakukan di Mei 2024, di sini memang tampak formasi masanya juga membesar. Kemudian berikut untuk MRI pasien dengan kontras, di sini didapatkan memang tampak adanya massa, kesannya tumor tulang di epimetadiaphysis proximal humerus kanan dengan komponen padat, kemudian tampak pula multiple lesi kistik di dalamnya dan juga kesannya tampak pula adanya komponen perdarahan. Dan dari pemeriksaan ini masih bisa mengarah pada suatu tumor tulang agresif. Sekian dokter dari radiologi. Baik, terima kasih. Dari dokter Ali atau dokter Riko ada tambahan? Iya dok, jadi tumor tulangnya maligna ya dok. Komponen padatnya banyak, tapi juga ada komponen kistik dan perdarahannya juga. Maligna ya. Oke. Ini toraksnya nggak ada CT scan ya dari residen RSPAD? Udah dilakuin belum ya? Belum, RSPAD? Izin belum ada dokter. Belum ada ya? Oke, CT scan toraksnya belum ada. Dokter Tariko ada tambahan dok? Dokter Cepi ini waktu pas di foto awalnya nggak gitu ini ya, nggak gitu jelas ya gitunya apa lesi litiknya. Cuma memang pas di yang waktu pas baru frakturnya banget. Nah, ini nggak tahu nih apakah ini atau memang karena digitalisasinya ya yang kurang bagus. Kemudian pas di ininya sih kayaknya emang kalau ngeliat dari ini ya ada masanya ya sampai yang tadi di MRI juga kelihatan apa ada masanya sampai di bawah itunya juga ya di bawah apa dari fiksasi. Baik, emang nggak begitu jelas memang sih ya dari yang pertama ya. Yang dari awal itu kayak nggak terlalu jelas. Saya nggak tahu kalau misalnya kita lihat aslinya apakah bisa lihat. Cuma ini kalau ngelihat yang udah digitalisasi ini nggak begitu jelas lesi litiknya gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter Tariko. Ini udah di biopsi ya dari residen RSPAD? Siap dokter, udah di biopsi dok. Oke, silakan dari PA RSPAD. Tampilkan dok. Terima kasih dokter Cepi, para dokter dan dokter Evel, selamat siang. Melaporkan pasien atas nama Fahrizal Moni, kami terima berupa keping-keping jaringan sebanyak kurang lebih 0,7 cc, semua cetak 1 kaset. Kemudian slide. Ya, berikut gambaran mikroskopiknya dokter, berupa keping-keping jaringan. Ya, berupa keping-keping jaringan yang disertai dengan area-area perdarahan dan bekuan darah. Kemudian slide berikutnya. Mohon slide. Ini pada bagian lainnya yang menunjukkan kurang lebih serupa. Kemudian pada bagian kanan tampak sebelumnya. Sebelumnya, dok. Ya, tolong slide sebelumnya deh. Oke. Ya, ini yang sebelah kanan, ini tampak jaringan ikat dengan struktur trabekula tulang. Slide berikutnya, yang ketiga. Terus kemudian slide.
Ya, ini pada yang jaringan yang tampak padat, tampak sel-sel dengan selularitas yang cukup meningkat, dengan pembesaran kuat. Ini dok, tampak proliferasi dari sel-sel mononuklear berinti bulat oval, sebagian spindle, mitosis sulit ditemukan. Di antaranya tampak multinukleatid giant cell yang tersebar dan berkelompok. Slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Ini contoh dari multinukleatid giant cell dengan jumlah inti yang melebihi dari 20 jumlahnya. Kemudian slide berikutnya. Bila diperhatikan, ini gambaran inti pada sel datia menyerupai dengan inti sel pada stroma. Slide berikutnya. Ya, ini pada area lainnya tampak multinukleatid giant cell dan juga dengan area-area perdarahan. Slide berikutnya. Pada bagian lain kami temukan pula area perdarahan, nekrotik disertai dengan sebukan sel-sel radang. Baik, kami simpulkan suatu giant cell rich lesion kemungkinan dipikirkan suatu GCT. Bagaimana korelasi klinik dan radiologi, juga mohon tanggapan dari Dr. Evel. Demikian, terima kasih dok. Oke, terima kasih dok, Dr. Cici. Dr. Evel tambahan dok. Sepertinya tadi yang ditampilin Dokter Dian Sari kok mirip di situ ya. Dokter Dian, Iya. kok gambar sebelum ini apa ya? Iya dok. Yang sebelumnya, oh iya, di situ. Yang tadi nekrosis ya. Iya. Saya tadi ngeliat nggak ada sel atipik di stroma. Iya dokter. Nggak ada. Mirip. Kayaknya sih dari gambaran yang ditampilkan karena GCT ya, Dokter Cepi. Setuju dengan Dokter Sari? Oke, baik. Terima kasih Dr. Evel, suatu GCT of the bone ya. Oke, baik. Ya, dari Dr. Zuri nggak ada ya, Dr. Wali ya, Residen. Harus baik. Izin belum bergabung, Dr. Tenang, sampaikan saja nih GCT of the bone, silakan dioperasi terlebih dahulu aja. Itu nanti kalau mau dioperasi, saran sih udah tumor gede, shoulder reseksi aja. Itu dari soft tissue-nya kalau bagus bisa rekon pakai hemiartroplastik, kalau soft tissue nggak bagus, nggak ada yang tersisa, mungkin bisa diartrodesis. Mungkin begitu, nanti dibawakan lagi ya untuk CPC berikutnya. Baik, mungkin begitu. Ada tambah lagi mungkin dari Prof. Dokter sekalian CPC pada pagi hari ini. Oke, jika tidak ada mungkin CPC-nya mungkin yang minggu depan tuh akan diundur dok, soalnya hari Senin tuh ada wawancara PDS ortopedi, mungkin diundur gitu dok. Jadi waktunya akan kita beritahukan kembali, atau mungkin Rabu mungkin dok, nanti kita konfirmasi kembali. Oke. Siap, Dokter Cepi. Kita tunggu undangannya. Baik, terima kasih dok. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas masukan ilmunya dari Prof dan dokter sekalian. Saya tutup. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dokter Cepi. Selamat siang dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok.
Recording stopped.